Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Dio Bagaskoro, mahasiswa Universitas Nasional. Kali ini saya akan membacakan makalah mengenai makalah dengan judul Internet of Things, Sejarah Teknologi dan Penerapannya. Yang pertama itu saya akan membacakan pendahuluannya. Penggunaan komputer di masa datang mampu mendominasi pekerjaan manusia dan mengalahkan kemampuan komputasi manusia seperti mengontrol peralatan elektronik dari jarak jauh menggunakan media internet, IoT atau yang disebut dengan Internet of Things, memungkinkan pengguna untuk mengolah dan mengoptimalkan elektronik dan peralatan listrik yang menggunakan internet. Hal ini berspekulasi bahwa di sebagian waktu dekat komunikasi antara komputer dan peralatan elektronik mampu bertukar informasi di antara mereka sehingga mengurangi interaksi manusia. Hal ini juga akan membuat pengguna internet semakin meningkat dengan berbagai fasilitas dan layanan internet. Tantangan utama dalam IoT adalah menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan dunia informasi, seperti bagaimana mengolah data yang diperoleh dari peralatan elektronik melalui sebuah interface antara pengguna dan peralatan itu. Sensor mengumpulkan data mentah fisik dari skenario real-time dan mengkonversikan ke dalam mesin format yang dimengerti sehingga akan mudah dipertukarkan antara berbagai bentuk format data. Internet of Things dalam penerapannya juga dapat mengidentifikasi, menemukan, melacak, memantau objek, dan memicu event terkait secara otomatis dan real-time. Pengembangan dan penerapan komputer, internet, dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya membawa dampak yang besar pada masyarakat, manajemen ekonomi, operasi produksi, sosial manajemen, dan bahkan kehidupan pribadi. Lanjut, di sini saya akan membacakan hasil dan pembahasannya. Yang pertama itu manfaat Internet of Things. Banyak manfaat yang dapat didapatkan dari Internet of Things. Pekerjaan yang kita lakukan menjadi cepat, mudah, dan efisien. Kita juga bisa mengidentifikasi pengguna dimanapun dia berada. Sebagai contoh, barcode yang tertera pada sebuah produk. Dengan barcode tersebut bisa dilihat produk mana yang paling banyak terjual dan produk mana yang kurang diminati. Selain itu, dengan barcode kita juga bisa memprediksi produk yang stoknya harus ditambah dan dikurangi. Dengan barcode kita tak perlu susah-susah menghitung produk secara manual. Contoh lain saat kita pergi ke Singapura. Jika kita ingin bepergian menggunakan transportasi umum seperti MRT atau bis, kita cukup membeli S-Link Card. S-Link Card biasanya dipakai oleh para wisatawan yang mengunjungi Singapura sebagai pengganti uang untuk membayar jasa transportasi yang telah digunakan. Sedangkan warga negara Singapura sendiri menggunakan KTP atau kartu praja sebagai alat pembayarannya. Cara ini lebih efisien dan cepat ketimbang kita menggunakan uang tunai. Jika kita menggunakan uang tunai, maka kita harus mengantri untuk membayar. Belum lagi jika kita membayar dengan nilai nominal uang besar, kita harus menunggu untuk mendapatkan uang kembalian kita. Lanjut ke aplikasi IoT dalam B2B dalam pemerintahan. Iklan dan pemasaran terhubung. Cisco percaya bahwa kategori ini billboards koneksi dengan internet akan menjadi tiga terbesar kategori IoT, bersamaan dengan smart factories dan sistem pendukung telemarketing. Sistem pengolahan sampah di Siniti, volume sampah masyarakat turun 17% dan volume daur ulang meningkat hingga 49% melalui pemanfaatan program Pay as you Throw berbasis teknologi IoT untuk memonitor siapa yang membuang sampah melebihi batas. Jaringan listrik pintar yang menyesuaikan tarif untuk penggunaan puncak energi. Jaringan listrik ini mewakili penghematan $200 hingga $500 miliar per tahun sampai dengan 2025, berdasarkan McKinsey Global Institute.
sistem air cerdas kota Doha, Sao Paulo, dan Beijing mengurangi kebocoran air 40% sampai 50% dengan meletakkan sensor pada pompa dan infrastruktur air pada lainnya. Penggunaan dalam industri mencangkup pabrik dan gudang terhubung internet yang dikelola jaringan rakitan dan sebagainya. Terus selanjutnya saya akan membacakan Internet of Things untuk mengatasi masalah di Indonesia. Yang pertama itu adalah masalah kebocoran. Indonesia adalah negara yang kaya. Kekayaan Indonesia harusnya dijaga untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Namun kita sering melihat kebocoran kekayaan Indonesia yang seharusnya bisa dikendalikan, tetapi kita tidak mampu mengendalikannya karena keterbatasan kita sebagai manusia. Menurut peneliti Tony Seno pada tahun 2012, contoh kebocoran yang pertama mengenai bahan bakar minyak sering terjadi penyeludupan BBM ke daerah-daerah luar Indonesia seperti Timor Leste. Hal ini menyebabkan kerugian negara hingga 42 triliun rupiah per tahun. Selain itu juga sering terjadi kebocoran pipa Pertamina, misalnya di Karanggo yang mencemari lingkungan dan Tasikmalaya yang mengakibatkan kebakaran. Selain itu, kita juga sering melihat truk tangki yang bocor saat membawa BBM. Tidak hanya itu, situasi lalu lintas yang macet juga mengakibatkan BBM terbuang sia-sia. Selain kebocoran BBM, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal juga menjadi kebocoran yang cukup besar di negara ini. Penebangan hutan yang ilegal sangat merugikan Indonesia. Hal ini juga sangat merusak lingkungan serta dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Penangkapan ikan yang ilegal juga sangat merugikan Indonesia. Hal ini juga mengancam populasi ikan yang ada di lautan Indonesia. Lanjut, solusi masalah kebocoran Indonesia dengan Internet of Things. Oleh karena kebocoran di negara ini sangat merugikan, perlu adanya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Manusia tidak bisa lagi memantau segala hal di negara ini karena manusia sangat terbatas dan bisa lelah. Untuk itu, teknologi Internet of Things sangat diperlukan dalam kasus ini. Internet of Things akan membantu manusia memantau berbagai bidang di negara ini secara akurat. Semua objek yang akan dipantau harus bisa terhubung ke service bus yang terdapat di internet yang merupakan layanan komputasi awan. Layanan ini 30 memungkinkan koneksi ke seluruh masyarakat yang jumlahnya tidak terbatas. Tanda garis terputus pada gambar yang menandakan koneksi secara wireless dengan menggunakan RFID, Wi-Fi, GPS, 3G, 4G, VST, TVWS, atau apapun, sehingga dapat dipantau dari jauh dengan menggunakan internet dalam komputasi awan. Kapal tanker, truk BBM, truk angkutan, kendaraan pribadi, dan drone militer terhubung ke service bus secara wireless sehingga keberadaannya selalu termonitor. Truk pengangkut BBM dan kendaraan pribadi yang terhubung dengan service bus akan terhubung dengan gerbang tol yang memungkinkan pembayaran tol secara otomatis dengan menggunakan data lokasi keberadaan kendaraan tersebut. Tanda garis yang tidak terputus menandakan koneksi dengan kabel atau fiber optik. Setiap objek yang ditanamkan sensor seperti GPS, level bahan bakar, identitas kendaraan, kamera, dan lain sebagainya. Sensor tersebut akan memberikan laporan secara real time. Hal ini sangat berguna untuk memantau objek-objek tersebut sehingga tidak terjadi kebocoran lagi. Jika ada kebocoran kekayaan negara, sensor tersebut akan mengirimkan informasi kepada pihak terkait supaya bisa segera menanganinya atau bahkan mencegah kebocoran tersebut sebelum terjadi. Dengan demikian, semua akan termonitor dengan jelas dan tidak lagi ada celah kebocoran. Kesimpulan dan saran. Uraian masalah di atas menunjukkan semakin berkembangnya teknologi internet serta berkembangnya kebutuhan komunikasi data. Dalam tulisan ini, penulis memaparkan sejarah, teknologi, dan penerapan Internet of Things. Dalam pengembangannya, Internet of Things menjadi topik penelitian yang terus bisa dilanjutkan dalam berbagai bidang seperti yang telah dijelaskan dalam tulisan atas. Diharapkan semakin banyak lagi studi untuk melakukan penelitian agar menambah ilmu pengetahuan tentang Internet of Things. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.